Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan syarah hadis Kullu mauludin yuladu alal fitrah yang terdapat dalam kitab Min Kunuzis Sunnah. Imam Ali As-Sabuni mengatakan, fahadal hadis sarifu, maka hadis yang mulia ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassirani wa yumajjisani. Hadis tersebut, hadis yang mulia ini, ma huwa illa taswirun dakikun li haqiqatil insan, tidaklah terdapat padanya kecuali penggambaran yang mendalam bagi hakikat manusia, wasumuwun bihi wartifa'un, dan keluhuran dan ketinggian daripada hakikat manusia, min hadidi syarril qatimi, dari rendahnya keburukan yang sangat gelap, keburukan yang sangat istimewa, ila ufukil ma'rifatil musyrik, artinya adalah menuju ketinggian keilmuan yang menyinari, wadiyail haqqil muniri, dan cerahnya menyinarinya kebenaran yang sangat memberikan manfaat kepada orang-orang yang di sekitar. Jadi hadis ini telah menjunjung tinggi hakikat manusia, di mana manusia itu terlahir dalam keadaan agama yang lurus, agama yang istimewa. Dan ternyata itu dijatuhkan oleh siapa? Ya, oleh perbuatan manusia sendiri. Yang tadinya manusia itu memiliki agama yang lurus, yaitu Islam, agama keselamatan, agama yang sangat sempurna, maka itu jatuh menjadi turun yang sangat sejatuh-jatuhnya, yang sangat bawah sekali hamba tersebut ketika keluar daripada keislaman. Apakah dia itu jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Fannasu fi jami'il usuril wadduhuri, maka manusia di seluruh tempat, di seluruh waktu, yuladuna alal fitrah, mereka itu terlahir dalam keadaan agama yang lurus, wa alal istidadit tami al kamil lil khair wassalah. Demikian pula manusia itu terlahir sudah siap dengan sempurna untuk menerima yang namanya kebaikan dan kedamaian. Al-khair, kebaikan, as-shalah, kemaslahatan, keberesan. Wa sadaqallahu, sungguh benar firman Allah Ta'ala, fitratallahi, fitrah Allah, allati fataranasa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam fitrahnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang mengganti untuk penciptaan Allah. Wa bil hadis syarif, dan pada hadis yang mulia ini juga, raddun sharihun wadihun, terdapat penolakan yang jelas, yang tampak, ala ulaikal ladina yunkirunal fitrah, bagi orang-orang yang telah mereka itu mengingkari fitrah, agama yang lurus ini, kamehia al-fikratus suyu'iyah al-khabisah, sebagaimana yaitu pemikiran yang menyebar, yang buruk, allati takulu, yaitu diucapkan dengan kata-kata innal insana yuhlaku khalian min kulli syai'in, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan kosong dari segala sesuatu. Ini adalah pemikiran yang sangat jelek. Yusamma bid-dawafi, yang disebut dengan ad-dawafi.
Wa innana nastati'u an nasna'ahu kama nasa, dan sesungguhnya kami mampu untuk membuat manusia itu bisa diarahkan kemana saja, kama nasa. Fahum ya'tabiruna kal alatis soma, maka mereka itu mengumpamakannya seperti halnya alat yang tidak ada manfaat, alat yang bisu, atau yang dimaksud dengan al-alatis soma adalah benda yang tidak bisa bergerak, au kadabatil ujama, atau seperti halnya seekor hewan yang dia itu hewan asing. Jadi sangat salah sekali bagi orang yang berpemikiran bahwa manusia itu diibaratkan benda mati atau seekor hewan yang dia itu tersesat, sehingga kami manusia bisa mengarahkan kemana saja. Tidak, tetapi manusia sudah diberikan yang namanya agama yang lurus, demikian pula untuk menerima yang namanya kebaikan, demikian pula kemaslahatan. Wala ajaba fi an yunkiru dina awil fitrah, tidak ada yang namanya keheranan pada apa yang mereka mengingkari agama atau fitrah. Faqad ankaru min qablu wujudallah. Kenapa tidak heran dengan pemikiran yang seperti itu? Karena sungguh mereka itu mengingkari sebelumnya itu akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqallahu haitsu yaqul, dan Allah berfirman di mana Allah berfirman, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adallu, bahkan mereka itu lebih sesat. Ulaika humul ghafiluna, mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak meyakini adanya bahwasanya manusia telah diciptakan itu telah diberi yang namanya agama yang lurus, telah diberi alat untuk menerima segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu seperti binatang. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu disamakan dengan binatang. Dari segi apa disamakan dengan binatangnya? Ya, hewan punya telinga, manusia juga sama punya telinga. Hewan punya mata, manusia juga punya mata. Hewan punya otak, manusia juga sama punya otak. Lantas apa yang membedakan? Yang membedakannya yakni masa diberi yang namanya telinga, diberi yang namanya mata, demikian pula akal, tidak bisa membawa dirinya untuk menyatakan Allah itu ada, Allah itu esa. Artinya telinganya, matanya, dan juga akalnya tidak bisa dijadikan untuk menjadikan alat untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana telinga kucing, mata kucing, dan juga otak kucing, maka keberadaannya itu tidak bisa menerima yang namanya pelajaran. Kalaulah manusia seperti itu, maka manusia dinyatakan lebih sesat, lebih buruk daripada binatang. Makanya bagi manusia itu telinganya harus bisa mendapatkan ilmu, matanya harus bisa mendapatkan ilmu, demikian pula akalnya. Kalaulah apa yang didengar tidak bisa dijadikan ilmu, yang dilihat tidak bisa dijadikan ilmu, bukankah seekor kucing pun seperti itu? Yang didengar, yang dilihatnya itu tidak bisa dijadikan ilmu. Tapi manusia harus senantiasa apa yang didengar, apa yang dilihat dan difikirkannya itu menjadi ilmu, dan ilmu tersebut membawanya untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali hadis ini sudah berakhir ya. Sudah berakhir pembahasannya hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bisa dilihat lagi pembahasan yang sebelumnya di video sebelumnya itu dipersembahkan
hadis ini menurut bahasa, demikian pula menurut balaghah. Bahkan hadis ini pun ditinjau, dilihat siapa sih yang meriwayatkannya, yaitu Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah itu? Yang terakhir adalah hadis ini dijelaskan secara keseluruhan yang disebut dengan syarah hadis, penjelasan hadis. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas hadis yang baru, hadis yang kedua dari kitab Min Kunuz As-Sunnah. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.